akan menjelaskan diktat kami yang berjudul Manajemen Kelas. Video ini adalah tugas mata kuliah Manajemen Sekolah Dasar, dosen pengampu Ibu Armi Yuneti, Magister Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tri Kusuma, NPM 5019219 dari kelas 3C PGSD. Perkenalkan, nama saya Leo Detula, NPM 6019086, kelas 3C PGSD. Perkenalkan, nama saya Reza Badani dengan NPM 5019091 dari kelas 3C PGSD. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasan materinya. Yang pertama, pengertian manajemen kelas. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kelas adalah suatu tempat untuk kegiatan proses belajar mengajar secara tatap muka yang bisa merujuk pada bangunan, ruangan, atau untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen kelas merupakan kegiatan yang diupayakan oleh seseorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Kegiatan ini merupakan suatu usaha yang sengaja dilakukan oleh guru supaya pembelajaran dapat berjalan efektif sehingga memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Selanjutnya, tujuan manajemen kelas. 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabotan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. 4. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Selanjutnya, aspek-aspek manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan keterampilan yang harus dimiliki guru dalam memutuskan, memahami, mendiagnosis, dan kemampuan bertindak menuju perbaikan suasana kelas. Terhadap aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas adalah sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan seleksi, dan kreatif. Prinsip-prinsip pengolahan kelas. 1. Hangat dan antusias. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya, akan berhasil dalam mengimplementasikan pengolahan kelas. 2. Tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. 3. Bervariasi dalam penggunaan alat atau media dan gaya mengajar guru. Kevariasian ini merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. 4. Keluasan. Tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keluasan pengajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan siswa, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas, dan sebagainya. 5. Penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. 6. Penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Jadi guru harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya ikut berdisiplin dalam segala hal. Selanjutnya, pendekatan dalam manajemen kelas. Berbagai pendekatan tersebut antara lain: 1. Pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik.
Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada anak didik untuk mentaatinya. 2. Pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas adalah juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. 3. Pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan secara suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan dari anak didik. 4. Pendekatan resep. Pendekatan resep ini dilakukan dengan memberi suatu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. 5. Pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. 6. Pendekatan perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. 7. Pendekatan sosio-emosional akan tercapai secara maksimal apabila hubungan antar pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Hubungan tersebut meliputi hubungan antara guru dan siswa serta hubungan antar siswa. 8. Pendekatan kerja kelompok. Dalam pendekatan ini, peran guru adalah mendorong perkembangan dan kerjasama kelompok. Selanjutnya, elemen-elemen yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas. 1. Elemen yang bisa diobservasi, antara lain penggunaan ruang kelas, penggunaan waktu, aktivitas belajar mengajar, interaksi atau komunikasi, suasana, dan fasilitas kelas. 2. Elemen-elemen tersembunyi yang terdiri dari faktor individual, kognitif dan afektif, faktor kelompok, faktor pergaulan luas, budaya, dan lain-lain. 3. Elemen-elemen inti terdiri dari waktu dan tempat atau time and space. 2. Affective domain. 3. Partisipasi. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan dalam manajemen kelas. A. Masalah yang disebabkan oleh guru, yaitu guru membiarkan peserta didik berbuat salah, guru lebih mementingkan materi daripada peserta didik, guru kurang menghargai peserta didik, guru kurang memiliki rasa humor, guru mempermalukan siswa, guru gagal menjelaskan tujuan pelajaran pada siswa, guru tidak memahami perbedaan individu, guru berbicara tidak jelas, guru memberikan tugas yang terlalu berat dan kompleks, dan guru tidak memberikan umpan balik terhadap siswa. B. Masalah yang disebabkan oleh peserta didik terdiri dari siswa yang terlalu mencari perhatian, siswa yang sakit, siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah, siswa yang pesimis, dan kurang motivasi belajar. C. Masalah yang disebabkan oleh lingkungan, antara lain lingkungan rumah atau keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, ataupun situasi sekolah. Langkah-langkah pemecahan masalah manajemen kelas. A. Langkah pencegahan. 1. Peningkatan kesadaran diri sebagai seorang guru. 2. Peningkatan kesadaran peserta didik. 3. Guru bersikap tulus. 4. Guru harus mengenal alternatif pengolahan. 5. Guru menciptakan kontak sosial dengan peserta didik. B. Langkah penyembuhan atau kuratif, antara lain 1. Mengidentifikasikan masalah. 2. Menganalisis masalah. 3. Menilai alternatif pemecahan masalah. Dan yang keempat, mendapatkan balikan.
A. Pengenalan siswa. Pengenalan yang baik terhadap siswa dan pengetahuan mengenai latar belakang mereka akan membuat guru bisa memahami dan mengambil langkah yang tepat dalam manajemen kelas. B. Melakukan tindakan korektif. Guru dituntut untuk berbuat sesuatu setepat mungkin dalam kelas. C. Melakukan tindakan penyembuhan. Kegiatan penyembuhan dapat dimulai dengan pertemuan langsung dengan siswa, sehingga bisa tercipta kontrak individual antara guru dan siswa untuk sama-sama memperbaiki diri. Itulah penjelasan materi diktat dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.